Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 6 ayat 4 hingga 10. Dengan tajuk ini menanggung kerugian untuk memelihara kesatuan. Mari kita baca dari ayat yang keempat. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Petikan ini adalah sambungan dari 3 ayat sebelumnya. Ada perselisihan yang timbul di kalangan jemaat, dan perselisihannya sangat serius, sehingga jemaat harus mencari keadilan pada hakim-hakim yang tidak percaya. Ayat 5 berkata, hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudaranya? Dalam Alkitab versi Bonnie berkata, ya, alangkah memalukan kalau tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang dapat mengurus perselisihan mereka. Paulus bertanya, tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat? Paulus menambah lagi dalam ayat 7 ini berkata, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain merupakan kekalahan bagi kamu. Kalau mereka saling mendakwa, itu telah menjadi kekalahan bagi mereka dan membawa kelukaan yang lebih besar dalam keluarga Allah. Sebab walaupun ada satu pihak yang menang, tetapi telah terjadi perpecahan dalam jemaat. Mahkamah dapat memberikan keputusan dan penyelesaian, tetapi tidak dapat membawa pemulihan dan penyembuhan kepada perpecahan dan kelukaan yang telah terjadi dalam jemaat. Daripada kita mengambil jalan yang membinasakan ini, Paulus berkata dalam ayat 7 ini, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Dan Paulus bertambah lagi dalam ayat 8, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Apabila terjadinya suatu perselisihan, kita harus cek, kita harus periksa. Adakah masalah itu berpunca dari diri saya juga? Karena kepentingan diri sendiri. Paulus menasihati pihak yang bertelagah itu untuk menanggung ketidakadilan dan kerugian. Walaupun orang itu akan rugi,
Tapi sekurang-kurangnya dia memelihara kesatuan dan ikatan persekutuan. Dia memelihara nama baik Tuhan. Itulah yang harus setiap jemaat usahakan untuk memelihara kesatuan. Oke, saya akan menanggung ketidakadilan dan kerugian. Tapi bagaimana pula dengan orang yang berlaku tidak adil, yang jelas-jelas telah berlaku salah? Adakah kita membiarkan saja mereka dengan ketidakadilan dan kesalahan mereka? Tidak, saudara. Kita serahkan perkara itu kepada Tuhan yang lebih tahu dan lebih adil. Sebab setiap orang akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah nanti. Janganlah kita sendiri yang menuntut pembalasan, tetapi kita serahkan pembalasan itu kepada Tuhan yang dapat menyelidiki segala sesuatu. Amin. Inilah kata Paulus dalam ayat 9 dan 10 ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Maka sangat jelaslah saudara dalam ayat 9 ini, orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maka janganlah kita fikir, kita mengambil tindakan mahkamah, menang dalam pendakwaan, dan telah melakukan sesuatu yang benar. Tapi kita tidak sadar bahwa kita sendiri yang telah berlaku salah dan membawa perpecahan kepada jemaat. Kita telah merosakkan apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yaitu penyatuan jemaat. Dan kita akan kehilangan bagian dalam kerajaan Allah. Kita boleh menang satu kes di dunia, tetapi kita hilang bagian kita dalam kerajaan Allah. Janganlah kita mempertaruhkan bagian syurgawi kita hanya untuk memuaskan keinginan kita di dunia. Jadi saudara, lebih baik kita menanggung ketidakadilan dan kerugian untuk memelihara kesatuan jemaat, untuk kemuliaan Allah, untuk kehendak Allah. Walaupun kita akan rugi, tetapi apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah tidak akan merugikan. Amin. Tuhan memperhitungkan pengorbanan Anda untuk memelihara kesatuan jemaat dan nama baik gereja. Dan Tuhan, ya, kerendahan hati Anda tidak akan dilupakan. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah Bapa yang kami sembah, kami puji dan kami agungkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami sadar betapa pentingnya kami harus memelihara kesatuan dalam persekutuan jemaat. Lebih-lebih lagi, inilah yang Tuhan Yesus kerjakan, yaitu dengan mengorbankan dirinya untuk memulihkan perhubungan kami dengan Tuhan dan menyatukan kami semua menjadi satu tubuh dalam Kristus. Ya Bapa, sekiranya ada perselisihan yang sedang terjadi sekarang, sedarkan kami untuk merendahkan hati, saling mengampuni dan mengasihi, supaya dapat mengembalikan keharmonian dan kesejahteraan persaudaraan dalam gereja dan keluarga kami. Haleluya, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.